Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah dengan NIM 2514120125. Di sini saya ingin menjelaskan tokoh dari Imam Al-Ghazali. Langsung saja, saat ini banyak masalah ekonomi yang terjadi, seperti harga barang yang terus naik, pinjaman online berbunga tinggi, korupsi, penimbunan barang, sampai praktik bisnis yang curang. Menurut Imam Al-Ghazali, masalah seperti ini muncul karena ekonomi hanya fokus mencari keuntungan tanpa memikirkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran beliau ini masih sangat relevan untuk kondisi ekonomi modern di Indonesia maupun dunia saat ini. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir di kota Tus atau Iran pada tahun 1058 Masehi. Sejak kecil beliau hidup di lingkungan tasawuf dan sangat menyukai ilmu pengetahuan. Al-Ghazali belajar bahasa Arab, fikih dan usul fikih di beberapa kota seperti Tus, Jurjan dan Naisabur. Setelah itu beliau menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah Baghdad dan dikenal sebagai ulama yang sangat berpengaruh. Namun walaupun sudah terkenal, beliau merasa hidupnya belum tenang sehingga lebih mendalami tasawuf dan fokus menyebarkan ilmu sampai wafat pada tahun 1111 Masehi. Al-Ghazali juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Beliau diperkirakan menulis sekitar 300 karya dalam berbagai bidang ilmu. Beberapa karya terkenal adalah Ilya Ulum al-Din, Tahafut al-Falasifah, Al-Muqidh min al-Dalal, Mizan al-Amal, dan Al-Mustasfa. Dari karya-karya tersebut terlihat bahwa beliau tidak hanya membahas tasawuf dan agama, tetapi juga membahas ekonomi Islam, pasar uang, dan peran negara dalam kehidupan masyarakat. Mayoritas pemikiran ekonominya terdapat dalam kitab Ilya Ulum al-Din. Menurut Al-Ghazali, tujuan ekonomi bukan hanya mencari keuntungan, tetapi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa kesejahteraan harus menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Pemikiran ini sangat cocok dengan kondisi sekarang. Ketika banyak terjadi ketimpangan sosial dan kemiskinan, Al-Ghazali juga menjelaskan tentang harga pasar yang adil melalui permintaan dan penawaran. Beliau menolak keuntungan yang berlebihan dan melarang praktik penimbunan barang, penipuan, serta manipulasi harga. Hal ini sangat relevan dengan masalah ekonomi saat ini seperti permainan harga sembako, monopoli pasar, dan penimbunan barang kebutuhan pokok. Selain itu, Al-Ghazali menganggap produksi barang kebutuhan pokok sebagai tanggung jawab sosial. Jika masyarakat kekurangan barang penting, maka negara harus ikut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beliau juga melarang riba karena menurutnya uang seharusnya menjadi alat tukar, bukan alat untuk menindas orang lain melalui bunga yang berlebihan. Pemikiran ini sangat sesuai dengan kondisi sekarang, terutama terkait pinjaman online, bunga bank tinggi, dan utang yang memberatkan masyarakat. Dalam pemikiran Al-Ghazali, negara juga memiliki peran penting dalam ekonomi. Negara harus menjaga keadilan, keamanan, stabilitas ekonomi, dan mengawasi pasar agar tidak terjadi kecurangan. Negara juga harus menggunakan keuangan publik untuk kepentingan masyarakat, seperti membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Pemikiran ini sangat relevan dengan masalah korupsi dan pembangunan yang belum merata saat ini. Dari semua pemikiran tersebut, dapat dilihat bahwa Imam Al-Ghazali bukan hanya seorang ahli tasawuf dan agama, tetapi juga tokoh penting dalam ekonomi Islam. Beliau mengajarkan bahwa ekonomi harus berjalan dengan kejujuran, keadilan, dan
bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk mencari keuntungan semata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.